ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapanpun, dimanapun, dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Bersama-sama kita awali hari kita dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kembali dibangunkannya dari tidur kita, dan jadikanlah bangunnya kita dari tidur itu untuk berzikir, mengingat Allah Sang Pemberi nikmat. Alhamdulillah kita dimudahkannya untuk berkumpul, bertemu dengan sesama saudara kita seagama, sekeyakinan dalam sebuah acara, kegiatan, majelis, dan majelis seperti itu yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti selalu bisa menambah iman, bisa menambah ilmu, bisa menambah saling cinta kita dengan saudara-saudara kita. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok figur yang pantas untuk kita tauladani, yang pantas untuk kita contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi yang diutus oleh Allah sebagai Rasul itu ada uswah, ada tauladan, ada panduan. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita, hendaknya selalu kita ukur, selalu kita coba timbang-timbang, sesuaikah dengan yang diajarkan
atau dengan yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia itu. Yakinlah bahwa satu-satunya jalan selamat itu adalah ketika kita berada di atas jalan yang telah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia. Barang siapa yang mencoba untuk keluar dari jalan itu, pasti akan berujung pada kesalahan dan kesesatan. Tapi siapa yang bertahan berada di jalan itu, insya Allah dia akan selamat. Dia akan mengakhiri langkah kakinya di pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalatsatil Usul, kumpulan dari syarah-syarah para ulama terhadap kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita berada pada bagian akhir dari Ma'rifatuddin ketika muallif menyampaikan bahwa Maratibuddin itu ada 3, Al-Islam, Al-Iman, Al-Ihsan. Beliau telah menyampaikan berbagai dalil-dalil yang ada, baik dari Al-Quran Al-Karim dan dari sunnah Rasulullah SAW, sunnah-sunnah yang sahihah. Pada bagian akhir dari bab itu beliau menyebutkan dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah untuk martabatul ihsan, bahkan dalil dari sunnah untuk 3 tingkatan beragama itu. 3 tingkatan tadi apa dalilnya? Dari mana diambil? Islam, iman, ihsan. Beliau menyebutkan sebuah hadis yang biasa disebut sebagai hadis Jibril. Nah, ini yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah, wa dalilu minas sunnah hadis Jibril al-masyhur. Dalil dari sunnah untuk apa yang sudah kita jelaskan poin-poin yang sebelumnya itu adalah hadis Jibril al-masyhur. Hadis Jibril yang sangat terkenal, masyhur. Masyhur itu bahasa kita yang sesungguhnya diambil dari bahasa Arab. Masyhur. Hadis itu bersumber dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, Umar berkata, bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi. Jadi Umar bin Al-Khattab mengatakan, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztala alaina rajulun, tiba-tiba datang muncul seseorang, dan seseorang itu adalah seorang laki-laki. Syadidu bayadis thiyab, pakaiannya putih pekat, putih bersih. Syadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam pekat. Jadi pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya bekas-bekas safar. Jadi ini seseorang asing, baru, tidak dikenal, berarti dia orang yang musafir, bukan ahlul Madinah. Karena kalau ahlul Madinah tentu mereka akan tahu siapa orangnya. Ini tidak, rajulun. Disebutkan oleh Umar hanya kata rajulun saja, seorang pemuda yang dia tidak kenal, cuma tidak ada bekas-bekas safar itu pada badan dia, pada diri dia. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam pekat. Kalau safar itu biasanya kalau sudah berhari-hari baju putih tak lagi putih.
Rambut hitam biasanya sudah dihiasi oleh debu karena dia musafir, apalagi safarnya di padang pasir. Tapi justru yang ada pada laki-laki yang datang ini kebalikannya itu. La yura alaihi atharus safar, tidak ada nampak bekas-bekas safar. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada di antara kami satupun yang kenal dia. Jadi dari semua yang ada itu, sahabat yang ada, tidak ada yang kenal siapa orang yang datang ini. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ia sandarkan, ia tempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Lalu dia letakkan pula kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Ini kan berarti orangnya akrab kali sama Nabi nih. Tiba-tiba datang, kami tak kenal, mendekati Nabi, ditempelkannya lututnya ke lutut Nabi, dan dipegang pula oleh dia kedua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhi. Dia letakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara Umar menceritakan hadis Jibril ini. Wa qala, lalu pemuda yang datang tadi berkata, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu saya tentang Islam. Sampaikan kepada saya apa itu Islam. Ini pertanyaan yang pertama dari seseorang yang datang tadi itu. Faqala, lalu Rasul berkata, yang Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu bersaksi, berkeyakinan bahwa sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali hanya Allah saja, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu yang pertama. Wa tuqimas shalah, kemudian kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, lalu kamu membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian kamu juga berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, lalu kamu melaksanakan haji jika kamu sanggup untuk melaksanakannya. Ini jawaban Nabi. Jadi ketika ditanya oleh yang datang tadi apa itu Islam, dijawablah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 5 perkara, sehingga kita pun tahu bahwa rukun Islam itu ada 5 berdasarkan kepada jawaban seseorang yang tadi datang, jawaban Rasul untuk pertanyaan seseorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, setelah Nabi menjawab pertanyaannya, dia berkata, sadaqta, sadaqta, betul itu, kamu benar. Lalu kata Umar, fa'ajibna lahu, kami merasa heran dengan pemuda ini. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Berarti kan nguji-nguji namanya itu kan. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Nguji guru dia. Sekarang banyak juga orang hari ini sikap kayak Jibril tuh. Bertanya dia tapi nguji-nguji guru. Atau kadang-kadang bertanya tapi untuk mencari jawaban-jawaban ini sama enggak kira-kira dengan yang sana, sama enggak kira-kira. Enggak perlu dilakukan itu. Cukuplah Jibril aja yang seperti itu. Jangan lakukan apa yang dilakukan oleh
oleh Jibril. Jadi yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Semakin bingung Umar ini siapa ini orangnya ini. Qala, lalu ia bertanya lagi untuk yang kedua. Akhbirni anil iman. Beritahu saya tentang iman. Apa itu iman? Qala, lalu Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini jawaban Nabi. Yang iman itu adalah antu'mina billah. Kamu percaya dan beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitab yang dia turunkan dan rasul-rasul yang dia utus dan hari akhir, hari kiamat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu harus pula beriman kepada takdir, kepada qadar, takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Baik itu takdir yang baik atau takdir yang buruk. Dari jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pertanyaan yang kedua, dapat pula di situ ilmunya bahwa sesungguhnya rukun iman itu ada 6, dan Rasul menyebutkan ke-6-6-nya secara keseluruhan dalam riwayat ini. Karena ada pula di antara orang yang mencoba untuk menggugat, dia bilang rukun iman itu 5. Karena yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim yang secara keseluruhan bersamaan hanya 5. Untuk qadar itu disebutkan secara terpisah dalam Al-Quran. Tidak ada yang disebutkan langsung bersamaan. Yang langsung bersamaan itu ada pada hadis yang kita baca pada pagi hari ini. Tapi itu subuhat-subuhat, anggapan-anggapan, dugaan-dugaan yang datang yang mudah untuk dibantah oleh ulama-ulama Islam yang memang tidak mungkin untuk dibenarkan. Karena bagaimanapun rukun iman itu bukan 5 tapi jumlahnya adalah 6. Hadis ini secara terang menyebutkan beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, dan hari akhir, serta yang pada bagian akhir sekali, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadarnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah, sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya adalah merupakan ketentuan dan takdir yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum kita diciptakannya. Karena dalam hadis dikatakan bahwa awwalu ma khalaqallah al-qalam. Yang pertama sekali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-qalam. Diciptakan oleh Allah pena itu, lalu kemudian Allah memerintahkan pena itu untuk mencatat maqadiral makhluqat. Uktub maqadiral makhluqat. Tulislah semua takdir makhluk sampai hari kiamat. Ditulislah oleh pena itu, dan rufi'atil aklam wa jaffatis suhub. Sudah selesai ditulis, tintanya sudah kering, kita tinggal menjalani apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap ketentuan dan takdir Allah dalam kehidupan kita semuanya baik. Lalu kenapa ada di sini wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi? Beriman kepada takdir Allah, khairihi yang baiknya, wa syarrihi dan yang buruknya. Khairihi wa syarrihi yang ada pada hadis ini, baik dan buruk untuk takdir Allah itu dalam anggapan kita, dalam pandangan kita.
Kita memandang bahwa ketentuan Allah dalam kehidupan kita itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena ada berbagai musibah yang dialami oleh orang-orang tertentu, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengalami musibah pasti menganggap itu sebagai sesuatu yang buruk. Meninggal orang yang paling dia cintai, hilang harta yang selama ini dia jaga. Apakah itu bukan buruk dalam pandangan kita? Kenapa dianggap buruk? Karena tidak menyenangkan. Biasanya yang buruk itu tidak menyenangkan. Apapun yang kita alami, kalau tidak menyenangkan rasanya, pasti kita menganggap itu sesuatu yang buruk. Maka khairihi wa syarrihi itu dalam asumsi kita. Tapi yakinlah bahwa sesungguhnya sesuatu yang kita anggap buruk dalam ketentuan Allah itu, sungguh di situ ada kebaikan yang Allah ingin berikan, yang mungkin kita tahu cepat atau mungkin kita tahu nanti agak lambat. Yang jelas di situ pasti ada baik. Bahkan ketika kita sudah tahu kebaikan dari takdir yang kita anggap buruk tadi, justru kita akan memuji-muji Allah ketika mendapatkan kebaikannya, dan ketika kita tahu bahwa di situ ternyata ada kebaikan demi kebaikan yang diberikan oleh Allah. Nah, oleh karena itu semua takdir Allah adalah baik. Yang ada pada hadis khairihi wa syarrihi itu adalah dalam asumsi kita, dalam pandangan kita sebagai makhluk Allah yang memang ditakdirkan kita untuk bersyukur dan ditakdirkan pula untuk bersabar. Kapan kita bersyukur? Saat kita mendapatkan hal-hal yang baik. Kapan kita bersabar? Saat kita mengalami hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita mengalami hal-hal yang kita anggap tidak baik, lalu kita bersabar, justru di situ ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang lalai sekali dalam mengerjakan sholat, lalai sekali, jarang sekali dia sholat, tidak ada kesadarannya untuk sholat. Tiba-tiba diwafatkan orang tuanya oleh Allah, dibawalah ke masjid, disolatkan orang tuanya ke masjid, ikut pula dia ke masjid. Mungkin itu pertama kali dia masuk masjid, tapi setelah orang tuanya dikuburkan, itu membuat dia sadar, kemudian terus ke masjid. Kira-kira wafatnya orang tua dia baik bagi dia atau tidak? Baik atau tidak? Karena itu yang membuat dia menjadi baik. Padahal secara zahir itu adalah musibah. Oleh karena itu, hal-hal yang kita anggap buruk yang diberikan oleh Allah, mungkin memang itu adalah sebagai ujian bagi kita, tetapi sekali lagi pasti ada kebaikan yang diberikan oleh Allah. Ada orang diberikan sakit, sakit itu justru membuat dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali lidahnya sudah lama tidak menyebut Allah, diberikan sakit agar lidahnya berucap. Karena biasanya manusia kalau sudah sakit itu lisannya selalu menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sakit itu bukan main istighfarnya, itu astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Kalau sudah sakit, ketika dia sudah lama lalai dari mengingat Allah, tiba-tiba jatuh sakit, dan sakit itu membuat dia ingat kembali kepada Allah, jangan-jangan itu yang menghapus dosa-dosanya. Kira-kira sakit itu baik bagi dia atau tidak? Baik sekali. Nah, oleh karena itu sekali lagi, walaupun dalam hadis ini bil qadari khairihi wa syarrihi, baik buruk itu hanya dalam asumsi kita, tetapi yang sesungguhnya takdir Allah semuanya baik. Kullun biyadillahil khair, segala sesuatu di tangan Allah adalah baik. Ketika Nabi sudah selesai menjawab, qala sadaqta, dia bilang lagi, betul itu katanya. Udah dijawab sama Nabi, iya tuh katanya, kamu benar.
Qala, lalu ia bertanya lagi untuk yang ketiga, akhbirni anil ihsan. Nah, ini yang hubungan yang terakhir yang kita bahas. Akhbirni anil ihsan. Kalau begitu, beritahu saya tentang apa itu ihsan. Islam sudah dijawab, iman juga sudah dijawab, yang ketiga ihsan. Qala, Rasul berkata, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah ketika kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak melihatnya, kalau kamu tidak akan melihat Allah, tidak mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah pasti melihat kamu. Ini yang terakhir yang sudah kita bahas ya. Kita tidak akan berikan penjelasan lagi karena sudah cukup luas kita berikan penjelasan. Ini hanya menyebutkan dalil untuk 3 tingkatan agama yang disebutkan, yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ihsan itu kamu beribadah menyembah Allah seolah-olah melihat Allah langsung. Tapi kalau tidak berhasil melihatnya, yang harus kita yakini adalah bahwa sesungguhnya Allah pasti melihat kita. Qala, dia bertanya lagi, akhbirni anis sa'ah. Beritahu saya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Nah, ketika pertanyaan yang keempat ini, ketika yang datang tadi bertanya tentang hari kiamat, Rasul menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi kamu bertanya tentang hari kiamat, yang ditanya nih, saya ini tidak lebih tahu dari kamu. Berarti Rasul tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Kalau begitu, akhbirni an amaratiha. Kalau memang tidak tahu kapan waktunya, beritahu saya tentang tanda-tandanya. Apa tanda-tanda yang akan terjadi sebelum terjadinya hari kiamat? Qala, Rasul berkata, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Ini ada beberapa penjelasan oleh para ulama dalam hadis ini. Ada yang sebagai isyarat dari menyebarnya perbuatan-perbuatan yang fahisyah, yang tidak baik. Ada juga yang mengatakan ini sebagai gambaran kedurhakaan anak terhadap orang tua, karena dikatakan seorang budak melahirkan tuannya sendiri. Seorang ibu melahirkan anak, lalu anak memperbudak ibunya. Itu gambaran dari kedurhakaan anak terhadap orang tua. Anak yang memperbudak orang yang melahirkan dia sendiri. Jadi ada banyak penjelasan terkait dengan itu, dan itu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Mungkinkah sudah kita melihatnya atau tidak? Nah, kita saja yang mencoba untuk menilainya. Wa antara al-hufat al-urat al-alah ri'a asy-sya yatatawaluna fil bunyan. Dan tanda-tanda hari kiamat itu juga adalah kamu melihat orang-orang miskin, pengembala kambing, tidak pakai sendal, kadang juga pakaiannya compang-camping, yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba dalam membangun rumah. Miskin, tidak ada duit, berutang-berutanglah, tapi berlomba-lomba dalam membangun dunia. Ini juga sebagai simbol kecintaan orang terhadap dunia. Dan Nabi mengatakan ini sebagai tanda-tanda hari kiamat. Ini bukan pula sebagai larangan kita bangun rumah. Kalau sudah ada yang punya niat bangun rumah, bangun aja lah terus. Tetapi ini simbol atau lambang, gambaran kecintaan seseorang terhadap dunia. Bahkan lebih mengedepankan dunia daripada akhirat.
hufata al-urata. Urata itu orian, tidak berpakaian. Hufata itu tidak pakai sandal, tetapi justru dia berlomba-lomba dalam membangun rumahnya. Yatatawaluna fil bunyan. Qala, lalu Umar berkata, famadha, pergi dia. Selesai dia bertanya 4 atau 5 pertanyaan tadi, 1 yang tidak dijawab oleh Nabi tentang kiamat. Setelah bertanya pergi gitu aja dia. Famadha. Falabisna maliyan, kami sejenak terdiam melihat sikap orang tadi. Datang dia tidak dikenal, musafir tapi bajunya putih bersih, dempet-dempetkan lututnya sama Nabi, pegang-pegang pula paha Nabi. Sahabat aja jarang-jarangnya pegang-pegang paha Nabi gitu. Begitulah akrabnya yang datangnya. Falabisna maliyan, termenung kamu sejenak, ini siapa ini katanya. Faqala, lalu Rasul berkata, mungkin nampak Rasul kebingungan Umar nih kan. Rasul bilang, Umar yang ditanya Rasul ketika itu, ya Umar, atadruna man as-sa'il, kamu tahu siapa yang bertanya tadi? Kulna, kami menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, lalu Rasul berkata, hadza Jibril atakum yu'allimakum amra dinikum. Dia itu adalah Jibril yang datang tadi itu, katanya itu adalah Jibril atakum yu'allimakum amra dinikum, sengaja datang untuk mengajarkan kalian perkara-perkara agama kalian. Berarti dia bertanya bukan untuk diri dia bertanya justru untuk diperdengarkan jawabannya agar sahabat-sahabat tahu. Berarti kalau seandainya ada orang yang bertanya, dia sudah tahu jawabannya, tapi tujuannya agar didengar oleh orang lain, boleh enggak? Ini contohnya. Karena bisa seperti itu. Untuk menyebutkan langsung mungkin susah, mungkin tidak didengar orang kalau seandainya dia menyebut langsung, tapi dia ingin pengetahuan itu diketahui oleh orang lain. Sekarang dia nanya, Pak Ustadz, gimana hukumnya kalau begini? Dia sebenarnya sudah tahu, cuma yang dia inginkan adalah agar jawaban tadi didengar oleh banyak orang, sehingga Ustadz yang menyampaikan yang mungkin akan lebih cepat didengar oleh atau diterima oleh orang lain. Bisa seperti itu sebenarnya dalam bentuk, salah satu dari bentuk pengajaran. Jadi hadza Jibril, ini adalah Jibril yang sengaja datang untuk mengajarkan kalian amra dinikum, perkara-perkara agama kalian. Barulah mereka tersadar, oh rupanya itu Jibril. Jadi memang dalam catatan sejarah, Jibril itu dalam menyampaikan perkara-perkara agama, menyampaikan wahyu itu di antaranya dia menyerupai seseorang yang tidak dikenal. Ini salah satu contohnya. Terkadang Jibril juga menyerupai seseorang yang dikenal di tengah-tengah para sahabat. Ada seorang sahabat yang biasa diserupai oleh Jibril, namanya Dihya al-Kalbi. Jadi seorang pemuda yang tampan, itu Jibril beberapa kali menyerupai dia. Ketika dia ngomong bersama Nabi, orang kira itu adalah Dihya. Tapi kok dia ini lancar kali ngomongnya, padahal dia sesama sahabat kan. Barulah tersadar ternyata itu adalah Jibril yang menyerupai seorang sahabat. Kalau yang di hadis ini, dia menyerupai seorang pemuda yang tidak dikenal. Berarti tidak ada satupun orang Madinah yang seperti pemuda itu. Ketika dia pergi, barulah dibilang oleh Nabi bahwa yang tadi itu adalah Jibril yang sengaja datang, tujuannya adalah untuk mengajarkan kalian perkara agama. Ketika dikatakan amra dinikum, maka yang ada pada hadis ini, inilah perkara-perkara penting dalam agama kita.
yang dipertanyakan oleh Jibril tadi itu, inilah perkara-perkara utama dan penting dalam agama. Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat yang memastikan bahwa kehidupan ini akan berakhir. Kalau nanti tanda-tandanya sudah datang, kiamat itu berarti sebentar lagi akan datang. Kalau memang kiamat itu pasti datang, berarti kita harus bereskan perkara yang 3 ini: Islam kita, iman kita, dan ihsan kita. Karena dalam Islam ini nanti akan masuk ke dalam salah satu yang 3 ini. Kita melakukan apa saja dalam kehidupan ini akan masuk kepada salah satu yang 3 ini: Islamkah, imankah, atau ihsan. Maka wajar Nabi mengatakan yu'allimukum amradinikum. Padahal amradinikum itu kan banyak sekali sebenarnya. Perkara agama kan luas, sangat luas sekali. Syariat Islam sangat luas. Tapi disimpulkan pada hadis ini. Tersimpulkan perkara agama itu dalam hadis ini. Karena tidak akan ada keluar dari yang 3 ini. Plus adanya kepastian hari kiamat. Baik, ikhwati fillah, inilah hadis yang dijadikan landasan oleh muallif, oleh penulis tentang tingkatan-tingkatan beragama, dan di sini diberikan penjelasan beberapa pelajaran penting yang terdapat dari hadis. Kita tidak jelaskan lagi hadisnya karena penjelasan kita selama ini tentang maratibuddin justru menjelaskan hadis ini. Tinggal kita ingat-ingat kembali apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Tinggal kita mengambil pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang tadi itu. Dalla hadzal hadis ala masaila azimah. Hadis ini menunjukkan kepada beberapa masalah penting. Ada beberapa pelajaran penting. Al-ula, yang pertama adalah an-dina yang qasimu ila salasati aqsam. Sesungguhnya agama ini terbagi kepada salasati maratib, 3 tingkatan: Islam, iman, ihsan. Kullu martabatin a'la min allati qablaha. Setiap tingkat itu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi setiap tingkat a'la min allati qablaha, lebih tinggi dari yang sebelumnya. Berarti kalau diberikan tingkatan Islam, iman, ihsan, pertama sekali Islam. Ini tingkatan terbawah, terendah. Mungkin saja dia muslim tapi belum mukmin. Karena dia belum sampai pada tingkat yang kedua. Maka ketika orang-orang Arabi mengaku-ngaku sebagai orang beriman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arabi itu ngomong, orang-orang Badui Arab itu bilang amanna, kami telah beriman. Disanggah oleh Allah, minta kepada Nabi Muhammad, qul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, mereka kamu ini belum beriman. Walakin qulu aslamna. Cukup kalian katakan dulu kami telah Islam. Berarti belum mukmin. Belum boleh dia mengakui sebagai orang beriman. Kenapa demikian? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Belum masuk iman itu ke dalam hati kalian. Hanya lisan yang berucap. Berarti ketika lisan berucap asyhadu an la ilaha illallah, dia sudah menjadi sebagai seorang muslim. Tapi bisa saja belum mukmin berdasarkan kepada ayat tadi. Maka setiap tingkatan lebih tinggi dari yang sebelumnya. Pertama Islam, kedua iman. Kalau sudah iman pasti sudah Islam. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ini tingkatan yang tertinggi. Kalau sudah ihsan berarti pasti dia Islam dan iman, muslim, mukmin, muhsin. Innallaha qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang ihsan. Jadi kalau ingin kita dekat, Allah dekat dengan kita, jadilah orang yang ihsan. Jadilah orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia merasa dekat dengan Allah, dan memang Allah dekat dengan orang-orang yang ihsan. Ini yang pertama sekali. Jadi 3 tingkatan, setiap tingkat
lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ats-tsaniyah, yang kedua, fihi at-ta'limu bi tariqi as-su'ali wal jawab. Dalam hadis tadi itu ada satu metode pengajaran oleh seorang guru pantas untuk diterapkan karena Nabi bersama Jibril melakukan itu. Tariqus su'ali wal jawab, memberikan pengetahuan itu dan metode tanya jawab. Terkadang kalau seandainya didahulukan sebuah pertanyaan lalu dijawab, itu bisa-bisa lama dalam ingatan karena teringat soalnya untuk kemudian dijawab. Nabi sering kali untuk memberikan pengetahuan kepada sahabat pakai metode as-su'al wal jawab. Apa contohnya? Di hadapan sahabat Nabi pernah bilang begini, atadruna manil muflis? Kalian tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Ini kan satu bentuk pertanyaan. Lalu sahabat menjawab apa adanya sesuai dengan yang terbayang oleh mereka dalam pikirannya. Yang bangkrut itu ya Rasulullah yang rugi dalam berdagang, tidak balik modal. Itu yang bangkrut. Modal 100 juta tinggal 20 juta, berarti bangkrut. Mereka menjawab dalam persoalan dunia, tapi ternyata yang ingin disampaikan Nabi bangkrut dalam persoalan agama dan nanti di akhirat. Lalu Nabi sendiri yang menjawab, oh enggak itu yang bangkrut itu. Yang bangkrut itu adalah nanti di akhirat ketika pahala-pahala kalian pindah kepada orang lain karena kalian telah menghibah, telah memfitnah, telah memaki orang-orang selama kalian hidup di dunia, nanti dipertanggungjawabkan di akhirat sehingga pahala-pahala kalian diambil oleh orang itu. Kalau habis pahala untuk diserahkan, dosa orang itu pindah ke kalian. Itulah yang bangkrut. Lengket langsung itu dalam kepala itu ketika diawali dengan sebuah pertanyaan. Dan apa yang dilakukan Nabi tadi ternyata itu pula yang dilakukan oleh Jibril ketika ia di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis ini. Jadi ini sungguhnya adalah sebuah pertanyaan, sebuah pelajaran, salah satu dari metode. Kalau ada di antara kita yang menjadi guru atau menjadi dai, menjadi pengajar dan lain sebagainya, maka salah satu cara yang paling tepat mengajar itu dengan cara bertanya jawab, as-su'al wal jawab. Diuji bagaimana, dijajaki bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh orang-orang yang kita bimbing. Baik. As-salisa, yang ketiga, pelajarannya adalah fil hadisi dalilun, dalam hadis itu ada dalil ala anna man sa'ala aw su'ila an ilmin wa huwa la yadri ayyakula Allah wa rasuluhu alam. Ini pelajaran bahwa sesungguhnya hadis itu menunjukkan kalau ada orang ditanya sesuatu tentang ilmu atau tentang agama dan dia tidak tahu, jangan sok-sok tahu. Bilang aja, saya tidak tahu. Bilang saja, Allahu a'lam atau Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena kalau perkara-perkara agama ditanya tidak tahu, lalu pura-pura tahu, dia akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sedang mewakili Allah dalam hukum itu. Kalau dia menyampaikan hukum Allah. Hukum Allah itu maksudnya al-halal wal haram. Yang halal, yang haram, ini baik, ini tidak baik. Tentu ini adalah perkara agama. Dan Nabi sendiri ternyata seperti itu memang ketika Jibril bilang, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah, tunjukkan kepada saya kapan itu. Beritahu saya kapan hari kiamat. Karena dia tidak tahu, ya berarti Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mal mas'ulu anha bi'alama minas saya. Bukan Allah wa rasuluhu a'lam.
Itu yang Umar tadi, yang sahabat. Tapi Rasul sendiri ketika ditanya dan dia tidak tahu, mal mas'ulu bi'a'lama minas saya yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya Nabi tidak ngarang-ngarang, dia tidak coba-coba. Ini kan saya ini Rasul nih, masa tidak tahu? Rasul ditanya masa tidak menjawab? Tidak. Kalau tidak tahu berarti bilang tidak tahu. Itu pula yang dilakukan oleh sahabat ketika Rasul bertanya, tahukah kalian siapa yang datang tadi itu? Apa jawaban sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ketika mereka sudah mengaku sebagai orang yang tidak tahu, berarti perlu diberitahu. Maka Nabi mengatakan, huwa atau hadza Jibril. Dia adalah Jibril. Itu pelajaran yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh sahabat, begitu juga lah yang dilakukan oleh ulama-ulama besar setelahnya. Umpamanya Imam Malik, qad su'ila al-Imam Malik rahimahullah an arba'ina mas'alatan. Ada seorang pemuda datang dari wilayah yang jauh membawa 40 masalah. Dan dia tahu bahwa Imam Malik adalah ulama besar yang dia yakini mampu memberikan jawaban untuk 40 masalah ini. Dan dia datang dari jauh, temui Imam Malik, disampaikan oleh seseorang tadi, oleh pemuda tadi 40 pertanyaan itu, tetapi fa'ajaba an sittin minha. Imam Malik hanya menjawab 6 pertanyaan saja. Wa qala fil baqiyah la adri. Untuk sisanya 34 sisanya dia bilang la adri, saya tidak tahu. Faqala lahu sa'il, yang bertanya tadi ngomong, ana ji'tu min kadza wa kadza, saya datang dari wilayah jauh sekali untuk mendapatkan 40 masalah nih. Wa safartu wa at'abtu rahilati, saya safar, saya capek dalam safar ini. Lalu tiba-tiba kamu bilang la adri. Jadi tidak berbalas rasanya safar yang jauh ini, udah menghabiskan waktu, capek dan lain sebagainya, tiba-tiba jawabannya la adri, nggak puas dia. Lalu kata Imam Malik, irkab rahilatak, kendarailah ontamu, pergi kamu safar lagi pulang, wadhhab ilal baladil ladzi ji'ta minhu, balik kamu ke kampung di mana kamu datang, waqul, dan sampaikan kepada penduduk sana, sa'altu malikan faqala la adri, saya bertanya kepada Malik tapi jawabannya la adri. Begitulah takutnya para ulama dulu tentang mengada-ngada jawaban dalam persoalan agama. Kalau tidak tahu berarti bilang la adri, saya tidak tahu, karena pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik ulama besar, imam mazhab. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Malik? Tapi pada saat dia tidak tahu, bahkan lebih banyak yang dia tidak tahu, jawabannya la adri. Pulang kamu katanya, sampaikan ke orang sana bahwa Imam Malik bilang la adri. Oleh karena itu ada juga ungkapan-ungkapan yang datang dari mereka, la adri itu adalah sudah merupakan sebagian dari ilmu. La adri nisful ilmi, sebagian dari ilmu, karena sebagian lagi adalah tahu. Jadi sebagian saya tahu, sebagian saya tidak tahu. Berarti la adri itu nisful ilmi. Yang pelajaran berikutnya, fil hadisi, di dalam hadis, dalilun ala adabil muta'allim. Dalam hadis yang kita sebutkan tadi, yang kita baca tadi, ada dalil ala adabil muta'allim, adab bagi penuntut ilmu.
adab bagi mereka yang belajar. Jibril memposisikan dirinya ketika itu sesungguhnya adalah sebagai orang yang ingin mendapatkan ilmu. Bagaimana dia khusyuk dalam mendengarnya, bagaimana dia mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Jibril itu sayyidul malaikah yajlis baina yadayir rasul, yang duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu keakraban nampak di situ, nampak keseriusannya untuk mendapatkan ilmu dan serius dalam mendengarkan jawaban yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, yang berikutnya bayan ba'di alamatis sa'ah. Dalam hadis itu juga merupakan penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan ada banyak hadis sebenarnya yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat, tidak hanya yang ada pada hadis ini. Dalam kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat, ada bukunya itu disampaikan banyak riwayat yang datang dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan justru sebagian dari tanda-tanda itu sudah terlihat. Ada nanti tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar saat menjelang akan kiamat betul, turunnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, angin dingin dari arah Yaman. Itu tanda-tanda yang memang sangat dekat sekali. Kalau angin dingin dari arah Yaman itu sudah datang, maka mematikan semua orang-orang beriman. Yang tersisa adalah orang-orang yang kafir, yang tidak beriman. Maka kata Rasul, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalqi. Enggak dirasakan, enggak terjadi kiamat itu kecuali pada orang-orang yang bejat, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah dimatikan oleh angin dingin yang datang dari arah Yaman. Itu belum terjadi. Belum terjadi. Dajjal juga belum terjadi. Yang terjadi orang yang berperilaku Dajjal. Ada. Tapi Dajjal itu sendiri ada hadis yang sahih bahwa nanti akan turun. Ya'juj dan Ma'juj juga ada. Tapi ada tanda-tanda yang disebutkan oleh Rasul kita, dan itu sudah kita rasakan. Apa contoh? Kata Rasul, lan taqumas sa'atu hatta, belum akan terjadi hari kiamat itu nanti kecuali kalian merasakan beberapa hal. Apa diantaranya? Yataqarabuz zaman, masa terasa singkat. Masa terasa singkat. Setiap kali datang Ramadan kita selalu berucap, baru kemarin rasanya Ramadan. Datang Idul Adha, kurban, baru kemarin rasanya kita nyembelih. Sekarang sudah nyembelih lagi. Yataqarabuz zaman. Setahun terasa sebulan, sebulan terasa seminggu, seminggu terasa sehari, sehari terasa seperti membakar pelepah kurma yang kering. Itu dalam hadis Rasul. Wa yafshuz zina, perbuatan zina sudah menjadi hal yang biasa. Sekarang zina online, macam-macam, itu sudah dianggap sebagai hal yang biasa, tidak lagi menjadi perkara yang dianggap sebagai dosa besar yang ditakuti, padahal ancamannya luar biasa dalam agama kita, tapi dianggap sebagai perbuatan ini, nggak lagi dilakukan oleh orang-orang dewasa, bahkan anak-anak SD. Coba bagaimana mereka sudah melakukan itu, karena mereka sudah tahu caranya sebelum waktunya, sudah mendapatkan ilmunya sebelum waktunya, sehingga dia praktekkan pula ilmu yang sudah dia dapatkan, itu pengetahuan yang sudah dia dapatkan. Dan Nabi menggambarkan yafshuz zina, akan merajalela itu perzinaan itu. Kalian anggap biasa di hotel-hotel, di tempat-tempat penginapan dan lain sebagainya, dianggap biasa. Wa yusrabul khamr, dan juga mabuk-mabukan menjadi perkara biasa. Belum akan terjadi hari kiamat kata Nabi kecuali itu nanti kalian rasakan. Kira-kira sudah dirasakan atau belum? Sudah. Dan yang menariknya, yang pada bagian akhir itu Nabi mengatakan
wa yantiqu fihi ruwaibidah. Yang banyak ngomong dalam persoalan agama itu nanti ruwaibidah. Siapa itu ruwaibidah? Rajulun tafih yatakallam fi amril ammah. Seseorang yang tidak tahu apa-apa, tapi dia yang bicara, dia mengatur umat nih. Dia bicara agama, tapi dia tidak tahu persoalan agama. Dia berani bilang halal haram, tapi tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Ruwaibidah. Itu berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, hadis yang tadi itu salah satu pelajarannya adalah tanda-tanda hari kiamat, tetapi banyak tanda-tanda yang lain yang disampaikan oleh Nabi kita pada hadis-hadis yang berbeda. Ini barangkali sebagian dari pelajaran-pelajaran yang ada dari hadis kita, dan kita selesai pada poin yang kedua, ma'rifatu ad-din. Karena kan al-usulus salasa itu kan ma'rifatullah, yang kedua ma'rifatud din, mengenal Allah, mengenal agama, dan yang ketiga ma'rifatun an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang usul salasa, 3 pondasi dalam agama yang harus kita pahami baik-baik. Berarti pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada al-aslus salis, pada pondasi yang ketiga, ma'rifatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nabi kita itu? Kenal enggak generasi sekarang dengan nabinya? Jangan-jangan lebih kenal pula dengan artis dan pemain bola dan lain sebagainya daripada mengenali Rasulnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memudahkan kita untuk bermajelis, dan semoga majelis ini selalu diberkahi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekira ini yang menjadi materi kita pada pagi ini. Sekiranya ada mungkin 1 atau 2 pertanyaan, kalau ada. Kalau tidak kita tutup. Silakan. Ihsan dan muhsin. Muhsin itu istilah untuk orangnya. Ihsan itu perbuatannya. Islam, muslim orangnya. Iman orangnya, mukmin. Ihsan orangnya, muhsin. Nah, jadi muhsin itu tidak berbeda dengan ihsan, cuma muhsin itu istilah untuk orang yang memang dia ihsan, berbuat ihsan. Orang-orang telah beriman kepada Allah berarti dia mukmin. Orang-orang yang telah masuk Islam berarti dia muslim. Nah, cuma dulu pernah kita bahas juga, kalau ada istilah-istilah seperti ini, Islam, iman, terkadang disebut Islam tetapi maksudnya adalah iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman disebutkan di situ mu'minuna. Jadi ada kaidah lah para ulama, iza ijtama'a iftaraqa wa iza iftaraqa istama'a. Kalau seandainya disebutkan secara bersamaan berarti dia berbeda, tapi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri berarti bisa dia menjadi satu. Wallahu a'lam. Nah, tafadhal. Justru tidak ada la'allakum tuhsinun. Kata la'alla itu dalam ilmu nahwu itu faedahnya at-taraji wa tawaqqu'i. Taraji itu harapan yang mungkin dapat direalisasikan. Taraji tawaqqa', harapan yang mungkin terjadi. Maka la'allakum beda sama laita, ya laitani,
kuntu turaba. Itu harapan-harapan yang tidak mungkin tercapai. Ingin pula jadi tanah, tentu tidak mungkin kan. Nah, maka dalam Al-Quran ada la'allakum, mudah-mudahan kalian. Berarti itu harapan-harapan. Ayat puasa umpamanya, hai orang beriman, puasa kalian, diwajibkan puasa seperti orang-orang dahulu juga diwajibkan puasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan dengan berpuasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa. Berarti tujuan dari ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh agama sesungguhnya ujungnya adalah untuk mencapai peringkat at-taqwa. Dan ihsan itu tidak terpisah dengan ketakwaan itu. Karena takwa itu intinya adalah ketika kita menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa memasukkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja itu bagian dari ihsan kita. Karena kita beribadah semata-mata untuk Allah, bahkan seolah-olah kita melihat Allah supaya ibadah kita menjadi sempurna. Tapi takwa itu tujuan dari ibadah itu sendiri. Takwa itu tujuan yang ingin kita capai dari ibadah kita itu sendiri. Dengan melaksanakan satu ketaatan, mudah-mudahan kita terpelihara dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takwa itu wiqayah. Kata takwa itu wiqayatun nafsi an-nari jahannam, an azabillah. Menjaga diri kita dari neraka atau azab ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan itu cara bagaimana kita beribadah yang seolah-olah melihat Allah, sedangkan ketakwaan tujuan agar tercapai ibadah dari ibadah yang kita lakukan. Dan banyak dalam Al-Quran, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bersyukur. Itu juga menjadi bagian dari ayat-ayat yang ada dalam ayat puasa. Berarti puasa itu selain menjadikan kita orang bertakwa, juga menjadikan kita orang bersyukur. Kenapa menjadikan kita orang bersyukur? Banyak orang selama ini tidak payah makan, sekarang tiba-tiba kita diminta puasa. Coba pula lah tahan, gimana rasanya tidak makan. Bersyukurlah kita dengan nikmat yang selama ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu kira-kira, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati billah, ada? Iya. Iya. Ada banyak ungkapan yang sudah menjadi bahasa harian yang kadang diucapkan oleh muslim dan non muslim. Alhamdulillah umpamanya. Alhamdulillah ini. Padahal dia tidak muslim. Atau wallahu a'lam. Iya, berarti mereka tidak mengetahui hakikat dari apa yang dia ucapkan. Kalau seperti itu berarti dia belum sebagai seorang muslim. Kata wallahu alam juga. Berapa banyak itu pejabat-pejabat yang tidak muslim yang kita dengar, dia juga mengatakan cuma cara sebutnya aja yang wallahu alam katanya kan. Tapi sebenarnya yang diucapkan Allahu a'lam. Dia mungkin tidak tahu dia hakikat yang diucapkannya, hanya karena itu yang menyebar. Yang paling sering barangkali alhamdulillah atau assalamualaikum. Assalamualaikum. Padahal dulu Rasul kalau ada orang yang muslim yang bilang assalamualaikum, tidak boleh dijawab dengan waalaikumsalam. Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu bahasa syariat, bahasa Islam.
Yang pertama kali itu kan yang mengucapkan assalamualaikum itu Adam alaihi salam. Ketika selesai diciptakan diminta dia menemui para malaikat. Adam bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya secara hukum syar'inya. Dan jawabannya alaikumussalam itu selamat, berarti itu untuk akhirat kan? Padahal mereka orang-orang yang tidak selamat di akhirat karena tidak beriman kepada Allah. Ini ungkapan seperti ini bukan ungkapan kebencian, bukan kita membenci mereka, itu memang keyakinan yang ada dalam agama kita. Maka ketika ada yang bilang assalamualaikum, Nabi bilang tidak menjawab dengan alaikumussalam, karena tidak pantas disebut alaikumussalam. Untuk beristighfar pada orang-orang musyrik saja terlarang. Beristighfar untuk mereka, mendoakan mereka mendapatkan hidayah boleh, mendoakan mereka agar diberikan hidayah, tapi untuk beristighfar, Nabi saja bilang kepada pamannya saat wafat, kan diajarkan la ilaha illallah, tidak mau Abu Talib mengucapkan, akhirnya dia wafat. Apa kata Nabi? Saya akan beristighfar untuk kamu jika tidak dilarang. Turunlah ayat kan, tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, untuk beristighfar bagi orang-orang yang musyrik. Jadi tidak dibolehkan, apalagi untuk mengucapkan bahwa mereka selamat. Nah, oleh karena itu ada kadang-kadang bahasa-bahasa seperti tadi sudah menjadi bahasa harian, tapi itu tidak langsung membuat mereka menjadi muslim, sebab tidak ada keyakinan mereka dalam persoalan ini. Karena nanti ada hubungannya kan, berarti dia dimandikan secara Islam kalau dia wafat, nanti dikuburkan di pemakaman Islam kalau dia wafat, kan itu akibatnya. Tapi kalau sekedar mengucapkan bahasa-bahasa harian yang dia sendiri mungkin tidak paham maksudnya, berarti itu belum membuat mereka masuk Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Baik, ikhwati fillah, barangkali cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat insyaallah. Semoga Allah selalu membuka pintu hati kita, menambah semangat belajar, dan semoga kita bersemangat untuk istiqamah berada di atas ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat, kapanpun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nah, nikmat seorang mukmin lebih besar daripada itu. Man amila li akhiratihi kafahullahu amra dunia. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunianya. Berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini, bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini, tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi SAW katakan, la tahkiranna 'anil ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit. Apa sedikitnya? An talqa akhaka biwajhin taliq, muka senyum kepada saudaramu.